Nah, udah lihat ya videonya nge-TB ini tuh spasir sama time holder. Nah, ini aku mau ngeliatin wheel skill, run, dan equipnya. Wah, belum aku naikin malah. Ini aku ngambil bus 9, magnum brake, tapi nggak pernah aku pakai. Yang paling penting itu sebenarnya ada di satu di town, ada di endure, sama di ini. Masuk di sininya aku ambil healing walaupun nggak pernah dipakai. Yang paling penting di sini itu ada dua, yang harus tiga. Jadi ini auto guard harus diambil penuh, devotion itu harus diambil penuh, defense protection juga ambil penuh. Ini yang paling penting, ini tiga. Nah, untuk devotion ini kalian hati-hati kalau memakai. Misalkan kalian ngedevo si assassinnya bisa masuk di max 90k, itu langsung 90k masuk ke kalian, nggak bisa diredus. Bisa diredus dari rune itu cuma 6% kalau nggak salah, sama ada seal juga ada 5%, total cuma 11%. Itu parah sih, jadi pakai ini pilih-pilih juga ya.
Selanjutnya yang penting, ini juga penting nih, aku nggak tahu ya sebenarnya time holder itu modenya tipenya itu sebenarnya rank atau magic, karena aku nggak tahu jadi aku pakai aja ini Defending Aura. Selanjutnya Reflex Shield, ini lumayan guna juga sih mungkin untuk bunuh anak-anaknya yang muncul, walaupun nggak pernah aku pakai aku sering mati pak, nggak tahu kenapa. Ini beli jelas untuk nambahin HP dan Healing Reserve, aku main Healing Reserve juga soalnya. Ini fight jelas ya, nggak mungkin kalian nggak ngambil, ini semua tank yang ngambil. Ini Providence ini sama seperti Defense Protection, malah ini lebih gede, tapi ini tipenya buff. Kalau ini kan Defense Protection ini tipenya pasif, di Providence ini dia jadi pasif untuk di skill Grand Cross sama Holy Cross nya. Walaupun kalian nggak pakai Providence ya untuk farming, itu damage Grand Cross sama Holy Cross nya pasti naik, dan dia nge-reduce damage Demon sama reduce Holy Monster 20%. Nah ini aku langsung ngegas ke Endure duluan, aku kejar Endure duluan, aku ambil 2 kemarin karena ini kan ada event dari Eva apa nih nama ini. Nah itu kan ada 10 gold medal, jadi aku bisa ngambil Endure yang level 3. Aku ngejar Endure dulu baru ke Town. Kalau sudah Endure dapat baru aku ambil Town. Makanya Town aku cuma berapa biji ini? Cuma 2 pak. 2. Itu pun karena dia kemakan jalur ini nih, jalur Endure nya. Kalau nggak dari jalur Endure nggak keambil juga sih. Kalau misalkan kalian mau ngambil Endure tuh sebenarnya bisa dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini, muter ke atas, nggak usah ngambil Town-nya. Sini. Nah baru langsung sini, bisa turun ke bawah. Kenapa aku langsung ngambil si Endure duluan, kenapa nggak Town duluan? Karena kalau misalkan kita ngelawan monster yang ada Strong Gas atau dia punya Fire Ring, itu kalau kita nggak pakai Endure kita goyang-goyang dibikinnya, dan nanti kita bisa geraknya terlalu jauh dari priest dan akhirnya kita nggak bisa di-res, dan itu benar-benar bikin masalah pak. Jadi kalau bisa ngambil Endure dulu biar kalau kena hit itu nggak goyang. Tadi kan aku kena Storm Gas pasir itu nggak goyang sama sekali kan, itu karena Endure-nya. Nah langsung masuk ke equip pun sebenarnya ada banyak. Ini untuk statik ini gunanya cuma untuk monster-monster magic yang sakit kayak Kobold, Spasir, Time Holder, Baphomet, itu segala macam pakai inilah. Karena itu magicnya sakit. Oh ya, satu lagi si Dark Lord juga. Dan ini kenapa aku sampai beli yang plus 6 dan aku jebolin lagi, aku bolongin Quisi Trafrock. Karena aku mulai TB Kobold itu dari level 70-an. 78 aku sudah mulai TB-in Kobold. Jadi karena dulu itu belum kuat, jadi aku bolongin. Kalau misalkan kalian udah kuat TB Spasir sama Kobold tanpa pakai armor win, cuma pakai armor kalian, ya bisa, nggak usah sampai ini banget gitu. Ini kenapa aku sering banget nih pakai armor win. Jadi armor win ini ngurangin damage dari Storm Gas sama Lightning Vermilion, karena itu elemennya wind sama water, jadi itu langsung ke ini semua, ke reduce semua 2 itu, dan dia menaikkan damage earth. Tapi kan damage earth itu cuma ada sekarang kayaknya yang monster element earth ya, di MVP itu cuma ada Earth Lord, Earth Zero sama ini Maya. Aku nggak tahu mereka ada jurus-jurus earth atau enggak, kayaknya sih nggak ada. Jadi ini emang penting banget. Sedangkan kalau untuk meteor itu katanya aku belum tahu ya, soalnya aku baru ngelawan Dark Lord itu sekali. Katanya Dark Lord itu instant cash. Nah sedangkan di monster lain itu semua meteor itu cashnya lama. Jadi misalkan ya monster itu lagi nge-cash skill, kalian tahun itu langsung batal nih ya, langsung ke cancel. Jadi dia nggak jadi nge-cash meteornya. Jadi jangan takut sama meteor. Selama kalian pinter nge-tahunnya, itu meteor nggak bakal keluar. Sedangkan untuk Storm Gas sama si Lightning Vermilion itu hampir di semua monster itu nge-cashnya ngebut. Yang paling ngebut di Storm Gas itu ada di Kobold sama Spasir, Lightning Vermilion ada di Kobold, Time Holder itu di bagian Lightning Vermilion ya. Ini Pauldron ini aku sebenarnya pengen ngincar yang ini nih, biar aku nggak capek lagi nge-cash Endure gitu. Itu dulu. Selanjutnya di sepatu aku milih
rune source, karena ini GG loh healing reservoir. Aku agak kurang ya sama yang lain, kayaknya emang ini sih yang paling cocok sama aku, soalnya ini aja sekarang healing price itu cuma 5 ribuan. Kalau nge-heal aku itu masuknya sudah 8100 kalau nggak salah. Ini sepatunya Ronsus ya. Nah ini fit necklet aku sengaja nggak aku refine. Kenapa nggak aku refine? Kalau di refine juga nambahinnya cuma attack pak. Tuh refine attack. Dia kan tipenya untuk paling kalian ngambil di vitality necklet ini untuk fitnya doang kan? Pasti itu. Jadi untuk yang plus-plusnya di aksesoris itu aku masukin ke INT ring. Jadi aku masukin di sini semua. Selanjutnya Cardo baru plus 4. Selanjutnya nah ini Hyugen, misalkan kalian sudah lumayan kuat untuk TB-in Spasir, Kobold dan segala macam, dan kalian jarang PvP dan kalian juga belum punya Feather Beret, ini lumayan guna karena yang untuk monster devil itu sama dengan demon ya, itu lumayan banyak dan lumayan sakit-sakit, kayak si Baphomet, Time Holder itu kan sakit tuh, terus Doppel juga lumayan sakit. Jadi ini solusi satu lagi selain Feather Beret, dan ini langsung ada slotnya loh, bisa aku masukin Marduk biar nggak ribet pakai Panacea terus. Di sini ada Goblin Adu Max. Nah ini balik lagi opsi setnya sama untuk TBN Kobold dulu, dan sekarang kepake di Spasir. Sisanya ini seadanya. Oh ya, untuk ngeredus itu misalkan ya di armor ini kan dia ngeredus water itu sebesar 50% nih. Nah 50%, jadi damage-nya sisa 50%. Nanti di sini lagi ada ngeredus water lagi gitu, water 25%. Jadi dari 50% itu dikuranginnya dari 50% tadi. Nah berkurangnya 12,5% lagi. Jadi 50 kurang 12,5. Jadi sisa damage itu sebesar 37,5%. Nah di sini kan gue ada si Demi-Human 2. Nah jadi dari 37% itu dibagiin lagi sama ini, sama dikaliin lagi sama 60%, hasilnya dikurangi 37,5% itu. Nah kira-kira hasilnya sekitar 15% damage dari Stormgust si Spasir atau si Kobold. Kenapa aku berani bilang gitu? Nah, misalkan gini aja. Ini kan kalian sudah pada tahu lah, mungkin berapalah sudah pada tahu. Armor win ini ngeredus damage win itu sebesar 75%. Nah, seharusnya kalau kita sudah pakai static shield sama win armor itu kan sudah 100%, seharusnya kan nggak ada damage lagi yang masuk, tetapi tetap ada damage yang masuk. Jadi makanya aku berani bilang kayak gitu. Selama dia itu nggak satu nama, dia nggak bakal nyampur gitu, nguranginnya satu-satu. Kalau dia satu nama, aku yakin itu dia ke akumulasi. Di Enchant Moranya aku ngambil semuanya, ini ada pak. Enchant Moranya aku ngambil healing ya, aku semuanya ngincar healing receiver. Healing receiver itu gunanya misalkan kalian di heal sama priest, healingnya nambah. Kenapa aku lebih milih main healing daripada main carry? Karena healing itu 2 kali lipat lebih cepat nge-cashnya daripada nge-heal. Dan heal itu untungnya lagi, misalkan ya, kalau carry kan priestnya auto nih, kalau carry teman habis, dia nge-cash ke teman lagi. Itu nyebelin pak. Seharusnya dia bisa nge-cover tank, malah nge-cover yang lain lagi kan, dan HP-nya agak susah naik jadinya. Ini semua aku incar healing receiver. Nah sekarang aku liatin ya, tunggu. Ini statusnya cuma ada 69.000, HP-nya, defense-nya ada 811, MDF-nya ada 390. Di sini ada healing receiver-nya sampai 37,8. Ini dari skill juga ya. Skill kan ada si Bliss itu. Si Bliss bukan si Iblis. Oke. Kayaknya cuma ini sih jelek. Nah kita lihat ya healing priest ini cuma dapat berapa kalau nge-heal ke dia sendiri. Nah tuh 5.518. Nah tunggu dulu ya, ini tadi berapa nih? Ini ada sebesar 37,8. Gue ganti ke mode HC biar HP nya mudah turun. Nah,
berapa? 37 kurang nih. Nah, udah sama ya. $7.600. Oh, itu kan belum ngebuff, Pak. Belum belsing ya, Pak. Tuh, 8.167. Kalau sekarang di press itu masuknya 5.927. Nah, jadi kan lumayan gede tuh. Untuk healing itu keluarnya 2 kali lipat dari carry. Jadi carry itu 2 detik sekali bisa dipakai, dan healing itu 1 detik sekali. Nah, kayaknya nggak ada lagi sih yang bisa aku bagi. Kalau kalian penasaran dengan build priest sama wizardnya, nanti aku bikinin videonya lagi. Priestnya sih kayaknya. Kalau wizard tuh aku yakin sudah banyak banget sih yang mana. Oke lah, kayaknya sekian dulu. Nanti untuk monster-monster lainnya aku bikinin videonya lagi. Gua TB-TB nya, oke. Thank you.